Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Adik-adik semuanya dalam keadaan sehat bukan? Oke adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih Yesus indah, oh indah. Kita angkat pujian sama-sama ya. Kita sudah menaikkan pujian, semakin bersuka cita tentunya ya. Nah adik-adik, kalau gitu kakak mau tanya, adik-adik di rumah sudah fokus belum untuk sekolah minggunya? Sudah fokus? Oke, kalau kayak gitu kakak mau ajak adik-adik untuk tepuk tangan dulu. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 5 kali. Oke, pinter, luar biasa anak sekolah minggu kakak. Oke adik-adik, kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita nyanyi dulu ya. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Kita tuh dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah membimbing kami untuk bangun dan untuk sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai pada akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajak kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang fokus untuk mendengarkan sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau gitu kakak mau ajak adik-adik semua di rumah yang sudah bisa baca, yang sudah bisa buka Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab yuk. Dari Yunus 4 ayat yang pertama sampai ke 11. Oke, Yunus 4 ayat yang pertama sampai ke 11. Kita baca untuk adik-adik di rumah ya. Buat adik-adiknya yang sudah bisa baca, kita buka Alkitab sama-sama ya. Oke? Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Wah, panjang sekali ya Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik coba tebak, kakak ada di mana ya sekarang? Kalau waktu itu kakak ada di laut, nah kalau sekarang ada di mana ya? Dari kemarin kita bahas kalau kita lagi di Niniwe, tempatnya Bapak Yunus. Nah, adik-adik, jadi perikop tadi bicara tentang apa ya? Jadi gini adik-adik, pada suatu hari Bapak Yunus marah-marah, Bapak Yunus ngambek. Gimana adik-adik kalau ngambek mukanya? Bapak Yunus ngambek sama Tuhan. Kata Bapak Yunus, "Kenapa sih bangsa Niniwe tidak jadi dihukum? Padahal aku udah jadi kesini. Kalau gitu aku kabur aja deh. Kemarin aku udah masuk ikan besar padahal. Tapi kenapa bangsa Niniwe gak jadi dihukum?" Kemudian adik-adik dia keluar dari Niniwe dan dia membuat sebuah pondok untuk dia berteduh. Yang penting dia keluar dulu deh dari Niniwe, kata Bapak Yunus seperti itu. Tapi Tuhan tetap baik ya adik-adik. Tadi Tuhan tetap menumbuhkan pohon jarak untuk Bapak Yunus berteduh adik-adik. Kenapa sih adik-adik kok Tuhan gak jadi ya menghukum bangsa Niniwe? Padahal waktu itu Tuhan maunya Bapak Yunus pergi ke Niniwe untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Tapi kok sekarang tiba-tiba bangsa Niniwe tidak dihukum ya? Nah adik-adik, kenapa Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe? Karena Tuhan sangat sayang kepada semua bangsa, termasuk bangsa Niniwe adik-adik. Jadi Tuhan mau mengampuni bangsa Niniwe. Maka dari itu Tuhan tidak menghukum bangsa Niniwe adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap berbuat baik adik-adik. Misalnya ada teman kita yang berbuat salah sama kita harusnya memaafkan atau malah marah-marah adik-adik. Ya benar, kita harus memaafkan ya. Kalau tadi Bapak Yunus malah marah karena bangsa Niniwe tidak jadi dihukum, jadi Bapak Yunus marah. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Kita harus saling memaafkan. Kita harus saling berbuat baik kepada semuanya. Nah, kakak punya cerita nih buat adik-adiknya. Ini dia videonya. Halo adik-adik boys, ketemu lagi dengan saya Mas Dava dalam acara Dongeng Mas Dava. Begini ceritanya, di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman dengan perasaan yang gembira, hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu, sudah jelek,
hanya bisa menggantung di sana, tak bisa ngapa-ngapain. Ayo turun sini, menikmati taman yang indah ini. Mendengar ejekan semut tersebut, Kepompong memilih diam dan tidak menanggapinya. Melihat reaksi Kepompong yang diam saja, semut kembali mengejek Kepompong. Hei Kepompong jelek, jangan diam aja. Ayo turun sini. Sebenarnya Kepompong ingin marah, tapi dia menahannya. Semut terus mengejek. Kepompong jelek, Kepompong jelek, Kepompong jelek, Kepompong jelek. Kepompong tetap diam saja. Sampai akhirnya semut pun capek dan pergi. Kepompong jelek gak asik, mending aku pergi aja dari sini. Pada suatu hari terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana. Saat si semut keliling taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak dengan sekencang mungkin, berharap ada yang menolongnya. Tolong! Tolong! Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Wah, sepertinya aku mendengar ada yang minta tolong. Itu kan suaranya semut yang sedang tenggelam. Dengan cepat, kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut. Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting dan menyelamatkan semut. Kemudian semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Terima kasih kupu-kupu, kau telah menyelamatkanku. Tanpa pertolonganmu, pasti aku sudah mati. Tapi alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah Kepompong yang ia ejek kemarin. Hai semut, sebenarnya aku adalah Kepompong yang kemarin kamu ejek. Semua makhluk hidup harus saling menolong dan tidak saling mengejek. Nah adik-adik udah nonton semuanya ya di video? Tadi ada binatang apa aja adik-adik? Ada 2 loh. Ada 2 apa 3? Ada 2 tapi nanti jadi 3. Jadi yang pertama itu ada semut sama kepompong ya adik-adik. Tadi semut-semutnya berjalan dengan gagahnya, kemudian ketemu seekor kepompong yang masih menggelantung. Si semut berbicara dengan sombongnya ya adik-adik. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beberapa hari kemudian semut itu berjalan. Karena habis hujan tadi ada apa adik-adik? Ada lumpur ya. Habis itu si semutnya masuk ke lumpur. Wah, dia tadi nangis-nangis gak bisa keluar. Lalu adik-adik, siapa yang nolongin semut itu tadi? Ya benar, itu si kepompong tadi yang sudah jadi kupu-kupu. Wah, si kupu-kupu ini baik banget ya adik-adik. Walaupun dia tadi sudah dijelek-jelekin sama semut, tapi dia tetap berbuat baik. Dia tetap mau menolong semut ya. Nah adik-adik, kita harus belajar seperti kupu-kupu. Walaupun tadi semutnya sempat ngejek-ngejekin si kepompong yang sudah jadi kupu-kupu ini, tetapi kupu-kupu ini tetap selalu ingin berbuat baik. Misalnya adik-adik juga diisengin sama kakaknya, sama adiknya, sama teman-teman di sekolah atau teman-teman di rumah. Kita harus apa? Harus memaafkan, harus tetap berbuat baik. Oke, siapa yang mau berbuat baik? Ya adik-adik, dengan berbuat baik Tuhan sangat senang loh sama anak-anaknya. Karena Tuhan melihat bahwa kita berbuat baik. Tuhan pasti selalu tersenyum kalau melihat anak-anaknya selalu berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik adik-adik, kita pasti dapat yang baik juga loh. Jadi jangan bosen ya untuk berbuat baik. Oke adik-adik, kakak punya aktivitas buat adik-adik di rumah. Nah adik-adik di rumah boleh diklik ya link yang ada di deskripsi kakak atau ada di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu ya.
Nanti abis diisi aktivitasnya, adik-adik boleh isi namanya ya, biar kakak tahu nih siapa aja yang ikutan aktivitasnya. Oke? Oke adik-adik, firman kita pada hari ini sudah selesai. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk terus mengampuni, terus berbuat baik kepada siapapun. Oke adik-adik, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap berbuat baik, untuk selalu mengampuni Tuhan sama seperti Engkau. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap taat kepadamu ya Tuhan dalam segala kondisi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi sama kakak.